Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani, selaku guru ekonomi saya. Perkenalkan, nama saya Larasati Syafa Hanifah dari kelas 11 IPS 3 absen 23 akan membahas dampak COVID-19 terhadap pembangunan ekonomi serta upaya pemerintah untuk mengatasinya. Dampak COVID-19 menimbulkan setidaknya 3 dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan secara cepat dan tepat. Berikut dampak-dampaknya. 1. Melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Yang kedua, pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akannya berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Yang ketiga, pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Keempat, melemahnya sektor pariwisata yang menjadi sektor dengan pemasukan yang menjanjikan. Dan yang kelima, banyaknya pelaku usaha yang gulung tikar sehingga berkurangnya lapangan pekerjaan serta pendapatan. Akibatnya, dampak tersebut pemerintah telah melakukan tindakan cepat. Program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha UKM atau UMKM. Upaya pemerintah mengatasi dampak COVID terhadap pembangunan ekonomi yaitu 1. Melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah tersebut dipilih karena pada masa krisis akibat pandemi COVID-19, belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Yang kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi. Yang ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Yang keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Dan yang kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk koperasi. Dengan kelima